Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan yang telah kami rangkum dalam sepekan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Selviana, inilah Kompas Sepekan selengkapnya di Kompas TV Independen, terpercaya. Polisi menggerebek sebuah gubuk yang dijadikan tempat pembuatan senjata api rakitan di Kampung Terbagi Besar, Lampung Tengah, Lampung. Dalam penyergapan itu, polisi menangkap 2 tersangka, EMR dan DRA, beserta 1 senjata api rakitan dan sejumlah peralatan. Pengungkapan praktik ini berawal dari laporan yang mencurigai aktivitas di lokasi. Kami dari TK Polsek Terbagi Besar, Polres Lampung Tengah, berhasil mengamankan 2 pelaku yang diduga menyimpan dan merakit senjata api jenis Colt. Yang kami amankan 2 orang pelaku di TKP. Salah satu peran pemilik senpi, kemudian yang satunya yang merakit atau merangkai dengan didukung alat atau yang kami temukan berupa mesin gerinda, mesin las, dan 2 selongsong peluru, dan banyak lagi yang lain. Saat ini kedua tersangka dan barang bukti berada di Polsek Terbagi Besar. Tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung Tengah, Lampung. Polsek Kedaton Bandar Lampung menggelar rekonstruksi pembunuhan ayah kandung bersama jaksa dan kuasa hukum. Rekonstruksi ini menjadi bagian penting dalam pengungkapan peristiwa pidana tersebut. Tersangka Rustam, warga Jalan Sri Krishna, Raja Basah Jaya, memperagakan 21 adegan yang menggambarkan rangkaian tindakannya hingga korban tewas. Hasil rekonstruksi digunakan penyidik untuk memperoleh gambaran utuh peran pelaku dalam kejadian tersebut. Sesuai adegan tadi di rekonstruksi itu berulang, lakukannya berulang kan. Kita lakukan rekonstruksi ini supaya tergambar lebih jelas untuk kasus terjadinya menyiapkan berkas perkaranya. Kemudian kalau sudah lengkap, mungkin kita akan serahkan limpahan ke kejaksaan. Sebelumnya, kuasa hukum tersangka menyebut jika tersangka memiliki riwayat tertentu yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu kuning. Namun proses hukum tersangka tetap berlanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Roma Afria Idam, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Empat pelaku curanmor di Pangkal Pinang dan Bangka Tengah ditangkap terkait 2 kasus berbeda. Pada kasus pertama, seorang perempuan Nasya Putri Abelia ditangkap atas pencurian motor di 2 lokasi berbeda. Kasus kedua menjerat 3 tersangka, Landi, Winaldo, dan Taufik, di Bukit Merapin, Pangkal Pinang, setelah laporan korban kehilangan motor di Jalan Tampuk Pinang. Salah satu tersangka merupakan residivis. Ditemukan ada informasi bahwa yang bersangkutan itu menjual kendaraan bermotor dengan harga 2.500.000 untuk kebutuhan ekonomi. Setelah dilakukan pengungkapan dan penangkapan terhadap tersangka ini bernama Nasya Putri Abelia. Keempat tersangka kini ditahan di Polresta Pangkal Pinang untuk proses hukumnya. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Pelarian AT 36 tahun berakhir setelah ditangkap Sudit PPA PPO di Treskrimum Polda Sumsel di kawasan Seberang Ulus 1 Palembang. Ia merupakan buronan kasus kekerasan seksual pada adik iparnya yang masih berstatus siswi SMA. Peristiwa itu terjadi pada Juli 2024 di Desa Pangkalan Gelembak, Rambutan, Banyuasin. Aksi tersangka dilakukan saat rumah dalam kondisi sepi disertai ancaman senjata tajam. Kasus ini terungkap setelah korban hamil dan melahirkan yang berdampak pada terhentinya pendidikan korban. Jadi kronologis kejadian, AT ini merupakan kakak ipar dari korban. Jadi pada saat rumah sepi,
AT ini melakukan pengancaman dengan pisau kepada korban agar mau diajak untuk berhubungan secara seksual. Itu terjadi pada bulan Juli. Nah, pada saat bulan Juli itu sudah terjadi berapa kali untuk persetubuhan itu sendiri. Kemudian pernah sekali pada saat setelah selesai melakukan persetubuhan, korban diberi uang sebesar 50.000 dan juga untuk mengisi pulsa handphone. Sebelumnya tersangka beberapa kali mangkir dari panggilan polisi setelah dilaporkan keluarga korban hingga akhirnya melarikan diri. Kini tersangka ditahan di Polda Sumsel untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sebuah mobil SUV menabrak tiang LRT di Jakabaring. Sebuah SUV menabrak tiang LRT di Jalan Gubernur Haji Bastari, Jakabaring, Palembang, Kamis 15 Januari 2026 sore. Akibat pengemudi diduga tertidur sejenak saat berkendara. Mobil yang awalnya melaju dari simpang Pasar Induk menuju jalur utama itu naik ke pembatas jalan sebelum menabrak tiang. Pengemudi selamat namun mobil mengalami kerusakan parah. Kejadiannya itu mobil itu dari arah simpang Pasar Induk mengarah ke Bang Sumsel Babel. Jadi dari kami datang TKP kemarin, supir mengatakan bahwa dia mengantuk adanya korslet. Jadi mobil mengantuk jadi mengarah ke yang LRT. Polisi mengimbau pengendara untuk beristirahat saat lelah agar menghindari kecelakaan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pengendara sepeda motor Aris warga Lorong Jamik Pelaju tewas setelah ditabrak truk tangki di Jalan Kolonel Haji Burlian, Palembang. Kecelakaan terjadi saat sepeda motor melaju dari simpang Trakindo menuju simpang Sukabangun 2 dan truk tangki yang dikemudikan Kusmiadi warga Oku Selatan menabrak korban hingga terseret. Polisi menduga kecelakaan terjadi karena jarak terlalu dekat antara truk dan sepeda motor hingga sopir kehilangan kendali. Dugaan penyebabnya apakah ada kelalaian dari pengemudi mobil tangki atau dari pihak lain, kami sedang mengumpulkan barang bukti. Korban itu meninggal karena tertabrak terus terseret. Karena mobil tangki ini kan ada muatan, tidak bisa terlalu ngerem terlalu cepat, jadi lambat, jadi terbawa itu korban. Kusmiadi diamankan untuk pemeriksaan, sementara arus lalu lintas sempat tersendat akibat banyaknya warga yang berkumpul di lokasi. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sejumlah warga mendatangi kantor Gubernur Bengkulu untuk meminta klarifikasi terkait status lahan seluas 7 hektar di Kelurahan Pekan 1 yang direncanakan dibangun menjadi sekolah rakyat terpadu. Warga mengklaim tanah tersebut milik mereka dan menuntut ganti rugi dengan bukti sertifikat serta adanya bangunan dan tanaman perkebunan sebelum lahan diratakan. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Tapi lu sudah didosor orang? Udah didosor orang, dirusak. Kemarin kan udah dirusak oleh pihak pelaksana kontraktornya kan. Lagi rapinya lagi loh ini kan. Sebelumnya di situ mungkin ada tanaman atau mungkin kita bangunan, Pak? Tanaman dulu kan lah ada, tapi namanya kan di doser kan tidak subur lagi, mati. Karena bunga tanah itu kan tidak ada lagi, mati. Itu yang lahannya untuk yang sekolah rakyat. Pemerintah provinsi meminta warga melengkapi dokumen guna memperkuat klaim. Masalah ini akan diselesaikan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Tadi mereka menjelaskan ya kronologis, dasar dan sebagainya. Ya tentu kita tampung, nanti kita minta mereka melengkapi segala sesuatu dokumen-dokumen yang mereka miliki. Ya sebagai warga masyarakat kita hargai, mereka punya hak. Tapi tentu semuanya harus kita selesaikan nanti ya sesuai dengan prosedur hukum yang ada.
Pembangunan sekolah senilai 251 miliar rupiah ditargetkan rampung pada Juni agar bisa digunakan pada Juli atau awal tahun ajaran baru. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Taman Pantai Berkas yang sebelumnya dipadati pedagang kini mulai ditata ulang pemerintah Kota Bengkulu. Penataan dilakukan untuk mengembalikan fungsi taman sekaligus meningkatkan daya tarik wisata. Sejumlah bangunan liar di tengah taman dipindahkan karena melanggar aturan dan mengganggu keindahan area. Jadi kalau di taman ini itu tidak boleh berjualan sesuai dengan Perda Nomor 3, itu pedagang itu tidak boleh masuk ke dalam wilayah taman dan itu bisa kena denda sebesar 5 juta. Selain itu memang Dinas Pariwisata memang sedang menata. Jadi menata pedagang-pedagang yang ada di Pantai Berkas ini supaya lebih tertib dan enak dipandang mata dan buat para pengunjung lebih leluasa dan bisa kembali lagi. Dalam proses penertiban, sempat terjadi penolakan. Namun setelah diberikan pemahaman, para pedagang bersedia dipindahkan ke lokasi sementara di sekitar taman. Kami sangat setuju pada dasarnya. Yang penting ada solusi dari pemerintah. Dan tapi alhamdulillah, tadi kan setelah ngobrol sama Bu Lurahnya, sama Pak Bu Kadis Pariwisatanya, setidaknya dapat setitik solusi untuk sementara pembangunan perencanaan dari Pemkot. Setidaknya kami masih bisa jualan walaupun itu dibatasi dan tidak melanggar Pemkot. Penataan Taman Pantai Berkas diarahkan sebagai pusat wisata yang langsung menghadap garis pantai. Pemerintah kota juga menyiapkan konsep penempatan lapak yang lebih tertata agar pedagang tetap dapat berjualan tanpa mengganggu ruang publik dan estetika taman. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Pemerintah Kota Palembang kembali melanjutkan program seragam sekolah gratis pada 2026 setelah lebih dulu dijalankan pada 2025. Pemkot menargetkan pembagian 38.000 seragam, masing-masing 19.000 untuk siswa sekolah dasar dan 19.000 untuk siswa sekolah menengah pertama. Kita juga mengalokasikan anggaran sesuai dengan komitmen kami, seragam gratis bagi para siswa. Ini sudah jalan sebenarnya kabaran, tinggal kita keberlanjutan saja kaitan dengan itu. Seragam yang disalurkan meliputi putih merah, putih biru, serta pramuka. Program ini diharapkan dapat meringankan beban siswa dan orang tua dalam memenuhi kebutuhan pendidikan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Alokasi LPG subsidi 3 kg untuk Bengkulu tahun 2026 ditetapkan sebesar 52.138 metrik ton oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, turun 3.999 metrik ton dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 56.137 metrik ton. Meski berkurang, Pemprov Bengkulu memastikan pasokan LPG cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jika terjadi kekurangan, pemerintah daerah dapat mengusulkan penambahan ke pemerintah pusat. Plan baru untuk penggunaan itu belum ada, masih sama dengan tahun-tahun yang kemarin, seperti itu. Nah ini yang perlu kita pantau di lapangan dalam hal mendistribusikan dan penggunaan LPG itu sendiri, seperti itu. Ya kita mengharapkan ini kan tidak ada yang menjual di atas head seperti itu. Sesuai dengan ketentuan kan ada head yang dibuat seperti itu. Tapi kan kemungkinan, ya ini kan tidak menutup kemungkinan. Apakah seperti misalnya untuk di daerah-daerah tertentu dan kesulitan transportasi dan sebagainya itu masih dengan harga yang sama. Nah ini kan masih kita selalu pantau seperti itu. Pendistribusiannya akan tepat sasaran dan mengikuti harga eceran tertinggi, khusus untuk rumah tangga kurang mampu, usaha mikro, serta petani dan nelayan. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Sumatera Selatan menempati peringkat ketiga nasional sebagai penghasil beras terbesar sepanjang tahun 2025. Total produksi padi mencapai 3,5 juta ton. Angka ini meningkat 23% dibandingkan tahun sebelumnya atau bertambah hampir 690 ribu ton. Kenaikan tersebut menempatkan Sumsel sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan produksi padi tertinggi di Indonesia. Peningkatan produksi didorong peran petani, buruh tani, serta pendampingan penyuluh yang ditopang distribusi sarana produksi dan penyerapan hasil panen yang semakin efektif. Kabupaten Banyuasin dan Oku Timur menjadi kontributor utama dengan produktivitas tinggi dan kenaikan produksi yang konsisten.
Bagaimana kita mengamankan luas panen di tahun 2025 kemarin, itu tetap panen di tahun 2026. Dan kita akan mencari delta, kekurangan untuk tambah 15%-nya adalah dari optimalisasi intensifikasinya. Apa contohnya? Contohnya adalah bantuan benih, terus juga pengawalan untuk percepatan tanam dan panen, sehingga diharapkan di tahun 2026 ini tidak hanya mengamankan luas panen dan produksi tahun 2025, tapi juga akan menambah produksi dengan jalan percepatan, bantuan benih, dan juga sinergisitas dengan institusi lain. Pemerintah provinsi menargetkan posisi pertama nasional pada 2026, melanjutkan tren peningkatan produksi padi yang terus menguat sejak beberapa tahun terakhir. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kepolisian daerah Aceh memulai pematangan lahan pembangunan hunian tetap untuk korban banjir di Aceh Tamiang. Peluncuran dilakukan di lahan perkebunan PTPN 1 Desa Simpang Kanan, Kejuruan Muda pada Selasa 13 Januari 2026 lalu. Pembangunan hunian ini menjadi bagian dari percepatan pemulihan pasca bencana, dengan fokus menyediakan tempat tinggal layak warga terdampak banjir. Meski proses administrasi masih berjalan, pembangunan tetap dimulai dengan menyiapkan lahan dan perencanaan logistik secara terukur. Dalam pelaksanaannya, pembangunan ini direncanakan melibatkan tenaga kerja dan sumber daya lokal untuk mempercepat proses sekaligus mendorong pergerakan ekonomi masyarakat setempat. Para masyarakat, mari sama-sama membantu kita memperlancar kegiatan ini. Jangan justru nanti mempersulit apa yang diharapkan oleh pemerintah tetap dilaksanakan. Pokoknya bersabar, pemerintah selalu hadir di hati masyarakat. Sejumlah kebutuhan dasar seperti pasokan listrik dan air bersih juga menjadi perhatian dengan koordinasi lintas sektor untuk memastikan seluruh fasilitas pendukung dapat terpenuhi. Tim Liputan, Kompas TV, Aceh Tamiang, Aceh. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sepekan hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita Kompas Sepekan, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya saya Rizka Selviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.